Dede, penasaran lagi. Siapa tahu gitu besok-besok bisa jadi anak buahnya Kang Dede gitu. Jangan, harus jadi pemimpinnya Kang Dede. Amin, amin. Ya belajar nih makanya kecil-kecilan gitu. Kang Dede pertama kali terjun ke dunia politik tuh nggak sengaja diajakin atau emang punya basicnya? Awalnya saya terjun di dunia sosial ya, saya mengatakan dunia sosial ya. Itu ketika main sebuah serial televisi, judulnya Jendela Rumah Kita. Ya. Jendela Rumah Kita ini adalah sebuah serial yang tahun 88 sampai tahun 92. Ya. Itu cukup hits lah. Nah, saya jadi salah satu tokoh di situ dan tokoh saya itu adalah tokoh yang memberontak atas kemapanan. Akhirnya lama-kelamaan saya karena syutingnya di bawah kolong jembatan, syutingnya di masyarakat-masyarakat terpinggirkan, daerah transmigrasi. Jadi saya melihat realita yang disebut sebagai masyarakat kita yang masih termarginalkan. Ya. Di situ saya melihat bahwa ternyata ada yang bisa melakukan perubahan. Apa itu yang melakukan perubahan? Ya para pejabat, para pembuat kebijakan, gubernur, bupati, presiden, menteri, anggota DPR. Maka saya mengatakan, ini apa namanya? Ini namanya politik. Kalau begitu saya harus masuk politik. Nah, disitulah awalnya. Jadi based on skenario-skenario yang saya baca, saya merasa saya harus masuk politik. Gitu. Waalaikumsalam. Pamit dulu sebentar. Oke. Tamu Ya, spesial. silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz udah biasa syuting kan? Oh, iya. Jangan belakangin kamera dong. Sini dong Bukan ganteng. apa, masalahnya Sini dong aku kan ganteng. selalu mampir di sini bukan apa-apa. Tapi penting saya adalah pasti ada sesuatu yang baru hari ini. yang baru adalah Apa? saya sudah dapat transferan. Ush, bukan itu. Tamu kita apa sekarang? Siapa? Tamu kita spesial. Pas banget Pak Ustadz kesini. Saya kebetulan mau jadi politikus. Ush, Boleh nggak sih Pak Ustadz? kalau tikusnya gampang sih. Salam politikus. Oh. Ya biasa ya aku. Yuk, Nah, nanti jangan diantar. Oke, Nah, tamunya tanpa gula. pasti Pak Ustadz kenal. Ya, Sama gantengnya sama Pak Ustadz. ya. Ayo kita kenalan. Ish. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Ini. Gimana Kang Dede? Sehat? Tadi udah sempat saya mention juga sama Kang Dede, biasanya datang ke sini, ini pelanggan setianya dari ngopi sini. Hampir hari-hari Pak saya Ustadz mampir sini Wijayanto. karena di sini bukan sekedar ngopi, Tapi ngobrol perihal iman. ganteng banget Pasti emang Pak banyak Ustadz nih. manfaat, banyak inspirasi dari sini. Saya selalu mendengarkan ini loh Pak saya Ustadz ini. selalu follow beliau. Nah Pak Ustadz barusan saya sama Ya. Kang Dede ini lagi ngobrol tentang profesinya. Kang Oke. Dede ini bisa dibilang kan hijrah dari dunia ketenaran gitu kan, dunia hingar-bingar, terus sekarang ditinggalkan ke dunia politikus. Itu gimana tuh Pak Ustadz melihat perpindahan profesi segala macam? Apakah itu diizinkan? Ataukah mungkin disunahkan? Apa gimana tuh Pak Ustadz? Namanya juga hijrah. Hijrah itu satu. Gitu. Nanti kalau kamu baca surat At-Taubah ayat 20, 21, 22 itu ada 8 janji Allah bagi orang yang berhijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu move. Ya. Hijrah itu adalah perubahan, change. Ya. Hijrah itu adalah ada dua maknanya. Hajaro bisa berpindah, hajaro bisa berpaling. Ya. Berpaling dari yang jelek menuju yang positif. Ya. Hijrah dari satu yang tadinya pokoknya minus menjadi positif, yang tadinya nggak punya peran sekarang menjadi solusi bagi umat. Itu hijrah. Oh, iya. Makanya satu, dia akan a'dhamu darajah, ditinggikan derajat. Derajatnya di sisi Allah yang meninggikan Allah. Makanya orang yang beri solusi bagi orang lain. Ya. Maka peran politisi itu sangat penting. Iya. Tetapi yang memberi solusi loh ya, Ya, bukan ya. yang membebani rakyat ya. Itu Emang semua. ada? Ada tapi bukan yang ada di sini. Oh iya, pasti, Alhamdulillah, iya. pasti. Makanya Tenang kita aja, undang Pak yang Ustadz. jelas. Tenang aja, Pak Yang Ustadz. pasti-pasti lah yang kita Iya. undang. Ya, gitu. yang kedua di situ akan jadi faizun, akan dimenangkan dunia sampai akhirat. Amin. Dan yang ketiga dia dapat pahala, dia akan dapat kesenangan, ada kegembiraan, dijauhkan dari rasa sedih, bahkan surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Amin ya Allah. Itulah hebatnya kalau seseorang menjadi sesuatu policy. Artinya dia ya policy maker itu luar biasa. Iya. Tapi kalau itu amanah ya, Iya, gitu. iya, kalau benar. tidak amanah ya sama aja nanti. Gitu. Tapi jangan sampai dibilang juga kadang-kadang nih ya, dibilang misalnya politikusnya ini ya mengeluarkan suara. Itu tadi seperti dibahas sama Kang Dede gitu. Tapi kadang-kadang suka dibilang pencitraan. Jadi selalu aja kenapa sih menimbulkan image buruk gitu. Pencitraan baik atau buruk? Pertanyaan saya. Nah misalnya sebenarnya baik, tapi ada aja yang bilangnya
pencitraan nih. Nah, kita pun juga harus pandai-pandai melihat ini pencitraan yang memang real atau kerja. Tapi sebenarnya pencitraan itu memang perlu, maksud Kang Dede Saat itu perlu. ini apapun bentuknya, pencitraan itu memang harus ada. Sebab kalau tidak muncul di media atau di media sosial, orang mengatakan tidak bekerja. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi mau tidak mau seorang politisi siapapun dia, dia harus tampil di media sosial tetapi bekerja. Oke. Bukan yang tampil gaya-gayaan doang. Iya. Gitu. Nah, tadi mereka tadi Iya. benar kata Kang Dede gitu, maksudnya bukan politiknya, bukan politikusnya, tapi bukan politiknya, tapi orangnya. Nah, makanya nanti ada dua pendekatan. Satu, amal baik itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Ganjar Pranowo itu ketua BEM sama saya. Anies Baswedan itu dulu juga ketua rohanian. Saya sempat ngajar Anies. Temennya udah top semua. Ya, kebetulan satu alma mater, kebetulan Calon Menteri Agama. Ini jelas. Ya,